بارك عليه صلى الله عليه يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزراعة اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي ليس كمثله شيء وهو جامع الكمال غني عمن سواه والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الآذان بصاحب جامع صفات الكمالية منفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح دار السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدير وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati, yang saya banggakan para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat, ta'zim, mahabbah kita kepada para beliau. Dan yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Dandi, dan bapak-bapak dari instansi
instansi pemerintahan, sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati Ta'mir Masjid Nurul Barokah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf, saya bukan berarti menolak, saya tidak mau duduk di kursi sini yang sudah disediakan, karena bukan pangkat saya untuk duduk di kursi tersebut. Saya merasa lebih muda, bapak-bapak yang lebih tua daripada saya masih banyak, jadi kurang hormatlah kalau kita duduk di yang telah disediakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu ayat yang luar biasa. Ayat ini banyak dibaca, bukan satu kali, dua kali. Ayat ini sebenarnya memberikan satu mandat yang tidak bisa diganggu-gugat. Di antaranya pakai kalimat kul. Ya, banyak di dalam Al-Quran menggunakan kalimat kul, tapi perlu diingat, kul di sini untuk Nabi besar Muhammad SAW, bukan untuk pribadi saya yang mengucapkan. Katakanlah ya Lutfi, bukan. Kulnya kepada Nabi dahulu, baru kita penyambung Nabi SAW. Bukan seolah-olah amr kepada kita diri kita langsung. Harus melalui pintunya, ialah siapa yang diberitahu untuk mengucapkan kul, baginda Nabi SAW untuk umatnya. Apa di antaranya mandat tersebut? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian mencintai aku, yakni Allah. Mandatnya di sini langsung kalimat mufrad, tidak menggunakan kalimat jamak. Kalau kalimat jamak ada kalimat nahnunya. Seperti satu contoh, walaupun di dalam surat itu tidak mengandung ada tulisan nahnu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakainya nahnu. Nahnu na'budu. Tapi ini kalimatnya mufrad yang diberikan khusus untuk baginda Nabi SAW. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, fattabi'uni, bukan langsung fattabi'una. Ikutilah kami, tidak. Ikutilah aku, jelas di sini. Kalian akan dicintai oleh Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Ila akhir ayat. Sahabat ini ada yang bertanya kepada baginda Nabi, maka aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang mukmin? Dijawab oleh baginda Nabi, idza ahbabta Allah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai para utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnah dan tarekatnya. Sunnah dan tarekatnya ba'da cinta dulu. Orang menjalankan sesuatu dengan kecintaan berbeda dengan menjalankan kesunahan hanya pahala. Jauh berbeda.
Kalau orang cinta, maaf saja, kita mencintai seseorang, lawan jenisnya, terkadang diberi kenang-kenangan yang tidak berarti, harganya itu udah ada. Batunya batu mainan, emasnya juga bukan emas, mas-masan. Itu nyimpennya benar-benar. Apalagi sampai hilang. Wah, adiknya sendiri dimarahi. Secara logika itu tidak ada artinya. Di pasar itu banyak. Tapi di belakang itu nilai cintanya yang tidak bisa diukur. Dan kecintaan itu akan menumbuhkan satu kefanatikan yang luar biasa. Karena orang cinta itu cenderung akan menutupi aibnya orang yang dicintainya. Ini baru antara manusia. Nah, kalau kita tarik sedikit lah, kita cinta bangsa Indonesia, kita cinta tanah air. Tidak mungkin akan kita membuka aib bangsa kita sendiri, walaupun benar ada oknum. Tapi karena cinta itu tadi menutupi aib apa yang ada pada bangsa kita, pada keluarga kita, pada anak istri kita. Sekali lagi, walaupun saya tidak memungkiri adanya kekurangan. Siapa sih manusia yang paling sempurna? Tidak ada. Terkecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun sempurnanya disempurnakan. Yang maha sempurna Allah Ta'ala. Apa kesempurnaan sifatnya Allah Ta'ala tergantung kepada ciptaannya? Tidak. Kalau mengerti tauhid, seandainya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, apakah Allah Ta'ala tambah kaya? Apakah Allah Ta'ala tambah sempurna sifatnya? La, abadan. Seandainya sifatnya Allah Ta'ala maha sempurna ini bisa kurang karena tidak menciptakan alam semesta ini, lalu kurang? Tidak sama sekali. La yazdadu wa la yanqusu li ta'abihi li ta'ati abdihi wa la maksiatih. Tidak akan berkurang bertambah karena ada taatnya hambanya atau maksiatnya hambanya, sama sekali tidak. Kok ada untung rugi? Lalu gimana sifatnya? Maha sempurna. Ini satu contoh. Berbeda dengan kita makhluk. Ciri khas barang hawadith, tadinya fana, tadinya ada, wal fana. Tadinya tidak ada, diciptakan. Kalau tidak diciptakan, ya tidak ada sama sekali. Ini disebut hawadith, barang baru atau makhluk. Pasti di dalam kekurangannya. Saya teruskan tafsir tadi bab masalah mahabbah, bahwa peranan mahabbah sangat penting sekali. Seumpamanya kita tahu bahwa istri saya demikian, tidak mungkin kalau orang yang mencintai dengan kasih sayangnya kepada istri akan menceritakan orang lain. Begitu pula istri saya tidak akan menceritakan kepada orang lain atas kekurangan suaminya. Pasti akan ditutup. Karena apa? Mahabbahnya lebih besar. Bagaimana kita terhadap bangsa dan negara ini? Pasti tidak ada. Pasti ada yang cocok dan tidak cocok, itu lumrah wajar. Tapi kalau kita sudah dibekali cinta benar kepada bangsa dan tanah airnya, berbeda.
Ini perbedaannya masalah mahabbah. Dan orang yang menjalankan sunnah dengan mahabbah tidak pernah memikir pahalanya apa. Berbeda jauh. Dan orang yang sangat mahabbah akan melahirkan terima kasih, syukur. Dan mampukah syukur tersebut dibawa untuk kehidupan sehari-hari? Contoh, jangan tersinggung, Pak. Saya suka pakai kok. Itu merah putih yang diikat kepala Bapak. Kita bangga dengan memakai merah putihnya, karena ini lambang negara kita. Silahkan bendera partai mau banyak, silahkan. Tapi perlu diingat merah putih cuma satu. Mahal nilainya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena ini kehormatan bangsa. Karena di dalam merah putih itu ada perkara 3 hal. Yang satu adalah kehormatan bangsa, yang kedua harga diri bangsa, yang ketiga jati diri bangsa. Sejauh mana kita memahami apa yang ada di dalam merah putih itu tadi? Kalau kita memahami harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa, walaupun tidak ada tulisannya di dalam merah putih, pertanyaan yang kemudian pasti akan bertanya, kita dalam merah putih ini telah memberikan kontribusi apa dari mulai 1945 dan setelah. Ini diantaranya. Kita tinggal menikmati kok. Walaupun setelah 1945, waduh, kehidupan ini tidak mulus. Harus berhadapan dengan 47, Belanda masuk lagi dengan sekutu, 48 peristiwa Madiun, dan selanjutnya. Sejauh mana pula kita mengerti bagaimana apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Itu diantaranya. Maka tolok ukurnya adalah kecintaan itu tadi. Sampai Rasulullah bersabda apa? Hadis terakhir ini di tengah-tengahnya, kadar bobot iman seseorang. Wal yatawaffun nas bil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin mengumpul, semakin kuat. Tapi kalau kecintaannya Rasulullah kepada Rasulullah lara, ya jangan tanya. Ya maaf saja, kita tidak bisa menyamakan Rasulullah manusia biasa. Bedanya beliau Nabi, kita tidak manusia biasa. Gimana? Kalau diukur dengan fisiknya saja, lihat hadis-hadis yang sahih. Apa ada hadisnya? Tahu hadis saja tidak, mustalatul hadis saja belajar kagak? Tanya. Dan terkadang suka lucu juga. Belajar dulu mustalatul hadis, baru tapi tahu kedudukan hadis-hadis. Bisa dicoba. Dari perilaku Rasulullah saja, tidak ada orang yang jalan lebih cepat seperti Rasulullah.
Walaupun sampai jalannya Rasulullah ini di belakang ini 2 kali lipat langkah Rasulullah baru 1 langkah. Ketinggian Rasulullah dari orang yang paling tinggi Hijazi berdampingan dengan Rasulullah, tetap tinggi Rasulullah 1 tabel. Berjalan dengan orang yang 170, 165, tetap tinggi Rasulullah 1 tabel. Akal tidak masuk ini. Mau yang menuntut serta logika itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Mau katakan sama. Keringat kita, ya Allah yang tahu lah. Tidak mandi 2 hari. Pernah Rasulullah tidur ngantuk di temboknya rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bekas keringatnya itu ngeflek di temboknya. Harupnya 1 bulan belum habis. Sama dengan kita. Sama tidak? Sama tidak? Sama. Itu satu contoh. Kitabnya keterangan banyak. Kitab Anwarin Muhammadiyah itu hadir semuanya. Keterangan-keterangan yang luar biasa. Satu sisi dimanfaatkan oleh oknum bisa saja dengan kadar bobot iman seseorang, tergantung kecintaannya kepada Rasulullah, bisa dipelintir. Kalau zamannya zaman pelintiran bisa saja. Apa di antara pelintirannya? Kalau mau menghancurkan umat beragama berarti jauhkan kecintaannya umatnya kepada tokoh agamanya, khususnya Islam, kepada baginda Nabi SAW, kepada ulamanya. Gerogoti dulu dengan macam-macam. Dan bagaimana Habib kalau mau cara menghancurkan bangsa ini, negara ini? Ya gampang juga, ikuti dipelintir hadis ini. Oh kalau begitu jauhkan kepercayaannya rakyat kepada publik ini, kepada pemerintahnya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya. Baru di Indonesia bisa diajak jaipong, bisa digunya. Tinggal pertanyaannya cuma satu saja kok, saya pribadi kepada panjenengan, relakah? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang tegas. Harus bangkit dong. Nah ini yang penting. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka dari itu peranan mahabbah ternyata sangat luar biasa. Orang mau mendidik keluarga, didahului dengan kasih sayang, anak itu senang. Tapi kalau dengan cambuk dahulu, anak itu sudah mulai jauh, berbeda. Nah, kita sudah diberi model oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peranan mahabbah ternyata sangat penting sekali. Dan dengan mahabbah itu akan kembali pendekatan kita kepada Allah Ta'ala semakin menambah. Kalau semakin hidup, luar biasa. Kita berjalan, kita duduk, merasa dilihat oleh Allah, didengarkan oleh Allah, luar biasa. Nah, masyaallah hadirin rahimakumullah, kita beruntung dijadikan oleh Allah SWT dari asal yang baik. Artinya Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam diciptakan dari tanah liat. Jadi jangan heran kalau sekarang kita suka ngomong ibu pertiwi, tidak ada benarnya, karena Nabi Adam dibuat dari tanah liat. Itu diantaranya. Dari kedua insan yang soleh luar biasa melahirkan suku bangsa,
terutama dari Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim melahirkan siapa? Babilonia, Arya, barbar, Smith. Arya turunannya kemana? Persia, Argentina, sebagian India, sebagian Pakistan, dari Bani Arya dan lainnya. Dari Smith, Eropa, Arab. Dari Babilonia, Irak, Afrika sebagian. Barbar, Mongol. Dari rumpun itu semuanya. Tapi apakah kita sudah menjalankan terusan ayat ini? Ja'ana suhuban wal qabail li ta'arafu. Sejauh mana kita mengenal li ta'arafu ini? Kalau kita mengenal li ta'arafu, luar biasa. Kita akan menghargai bangsa lain yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Bangsa ini bukan untuk lita'arofu, Habib Lutfi hidungnya panjang pasti turunan Arab, bukan itu. Si A, si B pasti turunan Cina, bukan itu. Hak-haknya suku bangsa itu apa? Dalam negerinya, dalam dunia ekonominya, dalam dunia pertaniannya dan lain sebagainya. Kita sudah sejauh mana mengenal lita'arofu itu? Atau hanya mengenal bangsa saja? Kalau kita mengenal apa yang ada keistimewaan di dalam suku bangsa, kita tahu, kita perlu hubungan dengan Timur Tengah. Walaupun negeri kita itu ada sumber-sumber minyak, tapi masih kurang. Sebab kalau kita gali semuanya, tidak mungkin nanti regenerasi yang akan datang tidak bisa membangun bangsa ini dengan bekal utang lagi nanti yang ada. Maka dipertahankan, tidak digor. Kita ambil dari luar negeri, entah dari Saudi Arabia, Abu Dhabi, Emirat dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Karena apa? Lita'arofu, kita kenal negara tersebut penghasil minyak. Ada lagi yang penghasil pertanian dan lain sebagainya. Karena kita kenal lita'arofu. Nah, lita'arofu ini dibekali apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita jadikan muamalah harian, pendekatan diri kepada Allah, pasti akan menghargai kepada suku bangsa. Hak-haknya masing, hak asasi manusianya. Itu diantaranya. Apalagi lita'arofu untuk bangsa kita sendiri. Luar biasa. Kita sudah kenal sejauh mana, Pak? Tahunya Sabang sampai Merauke selesai. Kefanatikannya kurang. Coba kalau kita cintanya, fanatiknya kepada bangsa ini 50 tahun atau 20 tahun tidak sampai kita membangun ekonomi maju. Lu kok bisanya gitu? Iya. Ini jago mana, Pak? Bangkok. Loh, ini Bapak, tapi ini dari Bogor. Loh, kenapa jago Bangkok? Padahal hidup di Bogor atau di lain daerah. Tapi kalau kita mempunyai kefanatikan, akan mengatakan jambu Indonesia yang tumbuhnya di Bogor atau di lain kota lainnya. Kefanatikan itu muncul, lita'arofunya itu terus mengikuti. Lelenya, lele Indonesia, bukan lele Dumbo. Katesnya, ya Allah, lebih jauh California. Jadi kita ini, negara kita ini subur makmur tapi melarat. Apa begitu? Ya tidak, ganti kalau tidak. Jambu Indo, nah baru ekonomi kita akan maju nanti. Itu luar biasa kalau bisa. Nah, ini cara membangun ekonomi luar biasa. Sudah waktunya. Satu ukhuwah, yang kedua
kita, ya Allah, kalau kita lihat sekarang Pak, terkadang hati ini mau ngomong apa bingung. Bangsa lain sudah maju, bangsa lain sudah hebat, dari pertemuan elektro, IT, satelitnya dia mampu menciptakan dan sebagainya dan sebagainya, ilmu kedokteran luar biasa. Kita masih ribut soal toblos menoblos. Terkadang yang ditokohkan dengan yang ditokohkan oknumnya tidak akur. Salaman begini aja, katanya memberi contoh. Satu, assalamualaikum, salam, masih ribut. Sudah noblos selesai. Itu demokrasi kok, dan dibawa kehidupan terus. Belum talqin, tahlil, maulud, karena tidak ada habisnya bahas itu. Terus begini, saling mengkanter. Sampai sejauh mana kita bisa bangun bangsa ini, bangun republik ini? Ini tanggung jawab kita bersama. Maju mundurnya Indo. Nah, itu sampai kapan? Sedikit terkadang kalau kita melihat ke sana. Maka dari itu kesempatan yang baik yang apa yang diadakan saya kagum.